Halo semua, apa kabar? Admin doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat tentunya. Nah kali ini, admin akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan tentang seorang petugas medis di Manhattan bernama Casey. Suatu hari, Casey nyaris kehilangan nyawa saat bertugas. Semenjak kejadian itu, ia mendapat kekuatan super aneh. Casey menjadi mampu melihat kejadian di masa depan. Dan karena itu juga ia harus terlibat pertarungan dengan Spider-Man. Bagaimana keseruan kisahnya? Mari kita TKP. Film ini diawali di daerah Amazon Peru pada tahun 1973. Seorang perempuan dengan hamil tua dan timnya yang sedang melakukan pencarian sebuah laba-laba yang sangat langka dan sulit ditemukan. Laba-laba ini mampu menyembuhkan berbagai penyakit dan meningkatkan kemampuan seseorang. Yang terbukti dengan adanya mitos tentang Las Aranas. Seorang yang mempunyai kekuatan dari laba-laba tersebut. Dan tak berapa lama akhirnya ia pun menemukannya. Namun sayang, ternyata temannya mengkhianatinya dengan mengambil laba-laba itu dan menembaknya. Dan ia pun melarikan diri dengan laba-laba tersebut. Dan tak berapa lama, tiba-tiba dari atas pohon beberapa orang datang dan membawa wanita itu ke sebuah tempat dengan cepat. Dalam kondisinya yang kritis lalu mereka mengeluarkan sebuah laba-laba lainnya yang dicari wanita itu dan laba-laba itu dan langsung menggigitnya. Setelah itu ia merasakan sesuatu yang aneh dan kemudian ia pun melahirkan anaknya walaupun kemudian ia meninggal. Kemudian adegan beralih ke 20 tahun kemudian. Seorang wanita yang berusia 20-an yang bernama Casey yang merupakan petugas medis di Manhattan sedang berusaha membawa seorang pasien untuk diselamatkan bersama temannya yang bernama Ben. Ia berkendara dengan cepat dan akhirnya sampai di rumah sakit tepat waktu dan berhasil menyelamatkan pasiennya. Dia juga mendapatkan terima kasih dari anak laki-laki pasien tersebut. Setelah semuanya selesai ia pun kembali ke apartemennya. Di sana ia membuka sebuah koper yang merupakan dokumen-dokumen peninggalan ibunya yang telah tiada. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa gadis ini ternyata adalah bayi yang lahir di awal film. Ia mengamati kembali foto ibunya dan buku catatannya. Ia masih belum mengerti mengapa ibunya tega pergi untuk mencari laba-laba di tengah ia mengandung dirinya. Di hari berikutnya ia kembali bertugas untuk menolong orang kecelakaan di sebuah jembatan. Kurang beruntungnya mobil itu setengahnya hampir jatuh ke dalam sungai. Namun dengan berani Casey tetap masuk dari pintu kiri untuk melepaskannya sedangkan Ben mengeluarkan orang itu dari sisi kanan. Dan tiba-tiba saja ketika orang itu telah ditarik keluar keseimbangan mobil tertarik ke depan dan jatuh dengan Casey di dalamnya. Namun apa yang dilihat dan dialami Casey di dalam air sungguh aneh, membuatnya bingung dan tak mengerti. Ia mendengar suara-suara aneh dan hal yang tak masuk akal. Dan tiba-tiba saja ia sudah berada di darat dan sedang ditolong oleh Ben. Dan ketika menjalani pemeriksaan medis oleh Ben ia mulai mengalami hal yang aneh. Seperti sebuah penglihatan bahwa apa yang akan terjadi ia sudah mengalaminya. Dan itu membuatnya bingung dan keheranan. Setelah itu adegan berpindah ke tempat sebuah orkestra yang sangat megah dengan seorang pria yang di awal film menembak ibunya Casey dan mengambil laba-laba temuannya berjalan untuk menonton. Setelah menggoda salah satu perempuan di sampingnya ia pun membawanya ke apartemennya. Dan mimpi buruknya kembali berulang. Di dalam mimpinya ia melihat laba-laba miliknya diambil oleh 3 orang gadis berpakaian laba-laba dan membunuhnya. Karena mimpi buruk ini sering terjadi ia pun meyakini bahwa ini adalah penglihatan dari masa depannya. Bahwa kelak ia akan dibunuh oleh 3 gadis itu. Namun dengan teknologi yang kini dimiliki oleh Badan Keamanan Nasional negara ini ia bisa melacak 3 gadis itu dan berencana membunuhnya terlebih dahulu. Yaitu dengan meretas sistem itu yang ternyata wanita yang dibawanya itu adalah salah satu pegawai di sana dan ia pun memperdayainya. Kini kita berpindah ke Casey yang kini sedang mengikuti pesta persiapan pemberian nama untuk adik iparnya Ben yang sebentar lagi akan lahir. Ketika acara sedang berlangsung, Ben memanggilnya karena ada panggilan kebakaran darurat di sebuah tempat. Hampir semua tim pemadam dan medis pergi ke sana. Dan ketika ia sedang menolong salah seorang korban di sana tiba-tiba saja ia mendapat penglihatan bahwa rekannya yang bernama O'Neill akan meninggal karena mobilnya yang mengalami kecelakaan. Ia pun mencoba memperingatkannya dengan menawarkan diri ikut dengannya namun ditolaknya. Dan tak lama setelah itu hal itu pun terjadi.
Ketika mobil yang dikendarai O'Neil hendak keluar dari sana, tiba-tiba sebuah mobil menabrak mobilnya dan membuat O'Neil tewas seketika. Casey dan yang lainnya mencoba menolongnya namun ia telah tiada. Hal itu membuat Casey sedih dan menyesal tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Kini adegan berpindah ke tempatnya Sims. Pria manusia laba-laba yang kini tengah berupaya mencari identitas 3 gadis yang akan membunuhnya. Setelah mendapatkan kunci sandi masuk ke website Departemen Pertahanan Nasional dan meretasnya, ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk mendapatkan wajah mereka. Dan akhirnya ia pun menemukannya. Sementara itu Casey yang kini sedang beristirahat di rumahnya, ia dikagetkan dengan suara sesuatu yang menabrak kaca jendelanya. Dan setelah diperiksa, ternyata Casey melihat kaca jendelanya yang retak dan di bawahnya tak jauh dari sana seekor burung tengah tergeletak. Namun ketika ia membuka jendela itu tiba-tiba saja burung itu hilang dan kaca jendela yang tadinya pecah pun kembali utuh. Lalu di tengah kebingungannya ia mencoba membiarkan jendela itu terbuka dan tiba-tiba saja, seekor burung merpati menerobos masuk ke dalam rumahnya dan membuatnya kaget sebelum akhirnya burung itu kembali terbang keluar dalam keadaan hidup. Lalu setelah berpikir sejenak, Casey pun pergi untuk menghadiri upacara pemakaman O'Neil yang tewas kemarin dengan menggunakan kereta bawah tanah. Setelah sampai di stasiun kereta ia pun membeli tiket. Di waktu yang sama di tempat lain, anak buah Sims yang kini sedang melacak keberadaan 3 gadis itu memberitahukan Sims kalau kini mereka bertiga berada di suatu tempat yang sama yaitu di stasiun kereta bawah tanah, dan setelah mendapat kabar ini, Sims pun langsung menuju ke sana untuk membunuh mereka. Sementara itu Casey yang kini sudah mendapatkan tempat duduknya di kereta yang hendak berangkat beberapa menit lagi. Ia tiba-tiba saja mendapat penglihatan tentang 3 gadis yang berada di gerbong yang sama dengannya diserang dan dibunuh oleh seorang pria. Dan ketika ia melihat laki-laki dalam penglihatannya itu datang, Casey pun langsung membawa mereka bertiga keluar dari kereta, namun hal ini diketahui oleh pria itu dan ia kini mengejar mereka. Dengan menggunakan topeng dan pakaian laba-laba, Sims yang kini sudah melihat dan menemukan ketiga gadis itu terus mengejar Casey yang mencoba menyelamatkan mereka. Rupanya Sims sangat kuat. Hanya dengan beberapa gerakan saja beberapa polisi yang mencoba menahannya kini dibuat tak berdaya semuanya. Untung saja Casey dan ketiga gadis itu bisa berlari mencapai pintu keluar dari stasiun kereta dan langsung mengambil sebuah taksi dan kabur dari sana. Selama di dalam mobil Casey pun memperkenalkan dirinya dan menanyakan nama mereka. Dan setelah berkenalan ternyata ketiga gadis itu bernama Julia, Matty dan Anya dan ketiganya berlatar hampir sama yaitu jauh dari orang tua mereka dan orang tua mereka dipastikan tidak bisa melindungi mereka. Akhirnya Casey pun membawa mereka dan berhenti untuk beristirahat sebentar di sebuah pinggiran hutan di tepi kota. Di sana mereka berdebat tentang apa yang terjadi dan bagaimana Casey tahu kalau mereka dalam bahaya. Lalu Casey pun berkata bahwa ia bisa melihat masa depan. Lalu Casey pun meninggalkan mereka di sana dan memerintahkan mereka untuk menunggunya selama 3 jam sementara ia akan mengurus sesuatu. Setelah itu Casey meninggalkan mereka dan pergi ke apartemennya dengan menggunakan tangga darurat. Setelah di kamarnya ia kembali membuka koper peninggalan ibunya dan kembali membuka catatan buku hariannya. Dan di sana ia mendapatkan informasi tentang sebuah laba-laba yang sangat langka yang dengan racunnya bisa membuat seseorang menjadi lebih kuat, bisa memanjat dinding dan mempunyai indera keenam yaitu mengetahui masa depan. Dan yang paling membuatnya kaget adalah ia baru menyadari bahwa foto laki-laki yang bersama ibunya yang diambil 20 tahun yang lalu di Amazon Peru adalah orang yang sama yang tadi memburu mereka. Sementara itu di hutan pinggiran kota, Matty yang kini merasa kelaparan karena Casey tak kunjung datang mengajak kedua temannya Julia dan Anya untuk pergi makan di sebuah restoran kecil tak jauh dari sana. Walaupun keduanya awalnya menolak dan ingat pesan Casey untuk menunggu namun karena mereka juga kelaparan akhirnya mereka bertiga pun pergi dari tempat itu dan menuju restoran yang dimaksud Matty. Setibanya di sana lalu Matty memesan banyak makanan dan menyuruh mereka menghabiskannya. Dan ketika mereka makan salah seorang pria di sana mendengar berita tentang diculiknya 3 orang gadis yang memiliki ciri-ciri mirip dengan mereka dan menelpon polisi. Anak buah Sims yang memang menyadap dan meretas saluran kantor kepolisian memberitahu Sims tentang keberadaan ketiga gadis itu. Sementara itu Casey, yang kini sudah kembali ke pinggir hutan tempat ketiga gadis itu menunggu kini ia mendapati mereka sudah tidak ada di sana. Dan setelah menelusuri jejaknya ia menemukan sebuah restoran kecil di sana dan melihat ketiga gadis itu sedang bersenang-senang di sana dan memarahi mereka.
Namun ketika mereka hendak keluar dari sana tiba-tiba Sims muncul menghajar orang-orang di sana, lalu membunuh Julie dan Matty. Casey yang mencoba menyerang Sims dengan pisau malah kini perutnya yang ditusuk oleh Sims setelah mengambil pisau itu dari Casey. Dan tiba-tiba saja ia tersadar dan kini ia kembali di hutan pinggir kota sebelum kejadian itu terjadi. Ternyata tadi hanyalah penglihatan yang muncul padanya tentang apa yang akan terjadi terhadapnya dan 3 gadis itu. Setelah mengetahui apa yang akan terjadi, akhirnya ia kembali ke mobilnya dengan rencana lain. Setelah itu kemudian Casey menaiki mobilnya dan kembali ke jalan raya. Sementara di restoran Matty dan Julie kini sedang menarik perhatian para pemuda di sana dengan menari-nari di meja mereka. Sedangkan Casey yang pergi ke restoran dengan mobilnya kini melaju secepat yang ia bisa walau sempat terhalang oleh sebuah mobil yang bermuatan kayu di depannya. Di pihak lain, Sims kini sudah sampai di restoran dan masuk ke sana. Namun baru saja ia masuk ke dalam restoran, sebuah mobil taksi yang dikendarai Casey menabraknya dari belakang dan membuatnya terpental. Setelah itu dengan cepat Casey menyuruh ketiga gadis itu untuk masuk dan pergi dari tempat itu. Di dalam mobil, Casey pun memarahi ketiga gadis itu karena tidak mendengarkan nasihatnya. Sementara Sims yang kehilangan mangsanya mendapatkan informasi dari anak buahnya bahwa wanita yang menolongnya adalah Casey Webb, putri dari wanita rekan kerjanya Sims dulu. Sementara itu Casey kini membawa ketiga gadis itu ke sebuah penginapan untuk beristirahat dan bersembunyi sementara waktu. Pada malam itu dalam tidurnya, Casey berniat untuk pergi sendiri dan meninggalkan mereka karena merasa tidak mampu menjaga mereka. Namun ketika ia melewati restoran tempat kejadian tadi, ia mendadak berhenti dan masuk kembali ke restoran yang kini sudah dipasang garis polisi. Dan setelah masuk ia kemudian bertemu dengan Sims di sana dan menanyakan kenapa ia mengincar ketiga gadis tersebut. Lalu Sims pun mengatakan bahwa karena kelak ketiga gadis itu akan memiliki kekuatan seperti dirinya dan akan membunuhnya, oleh karena itu sebelum terbunuh ia harus membunuh mereka terlebih dahulu. Ia juga mengatakan agar Casey tidak melakukan kesalahan yang sama seperti ibunya. Dan setelah itu ia pun terbangun. Setelah membangunkan mereka bertiga Casey lalu mengajarkan mereka teknik pertolongan CPR yang dapat memompa jantung ketika jantung seseorang berhenti untuk jaga-jaga. Ia juga memberitahukan mereka tentang ibunya dan buku catatannya yang berisi tentang penelitian laba-labanya di Peru. Juga tentang mitos manusia laba-laba di sana, apakah Sims termasuk mereka apa bukan. Semua itu butuh jawaban dan Casey berniat pergi ke sana untuk mendapatkan jawaban itu dan ketiga gadis ini untuk sementara waktu ia titipkan dan percayakan kepada Ben. Tak berapa lama setelah itu ia pun berangkat ke Peru. Dengan bekal buku catatan harian ibunya, Casey kemudian menelusuri dan mendatangi tempat di mana ibunya dahulu ke sana. Dan pada saat ia menemukan lokasi sebuah pohon dengan latar sungai di belakangnya persis seperti lokasi di foto ibunya, tiba-tiba seorang pria muncul entah dari mana dan mengatakan bahwa ia sudah lama menunggunya. Ia juga mengenal ibunya dan Sims. Kemudian Casey pun dibawa ke sebuah tempat mirip sebuah gua di mana dahulu di sanalah ibunya Casey meninggal setelah melahirkannya. Lalu Casey bertanya kepadanya bahwa ia tidak tahu kenapa ibunya bisa mempertaruhkan dirinya dan Casey ketika ia masih janin untuk datang ke sana. Lalu orang memberikan jawabannya dengan mendorong jiwa Casey hingga jatuh ke dalam air di mana dulu ia dilahirkan. Dan setelah itu tiba-tiba saja ia melihat penglihatan ke masa ibunya masih di sana dan mencari laba-laba itu, masa di mana Sims mengkhianatinya setelah ia mendapatkan laba-laba itu. Masa di mana Las Aranas mencoba menyelamatkan dirinya dan ibunya dan yang paling penting masa kenapa ibunya bertekad pergi ke sana dengan kondisi mengandung janinnya Casey yang ternyata adalah untuk menyembuhkan janin Casey yang sedang terkena penyakit dan hanya dengan laba-laba yang dicarinya lah janin Casey bisa selamat dan itulah yang membuat Casey menyesal membenci ibunya. Setelah itu Casey pun merasakan ada suatu kekuatan yang masuk ke dalam jiwanya. Dan setelah semua itu berakhir pria itu juga memberikan nasihatnya kepada Casey bahwa mampu melihat sekilas tentang masa depan adalah kemampuan awalnya saja. Casey juga mempunyai kekuatan pikiran yang tak terbatas dan ketika pada waktunya ia sudah bisa memikul tanggung jawab maka kekuatan yang jauh lebih besar akan datang kepadanya. Sementara itu di Manhattan, Ben yang kini tinggal bersama dengan 3 gadis itu dan juga adik iparnya yang tengah hamil tua tiba-tiba mendapatkan kejadian yang di luar dugaan. Adik iparnya yang tengah mengandung, kini air ketubannya pecah dan sepertinya akan melahirkan menit itu juga. Karena khawatir dan tidak tahu apa yang harus diperbuat, akhirnya Ben dan yang lainnya berencana membawanya ke rumah sakit.
Namun di perjalanan ternyata salah satu kamera pengawas memindai wajah Matty dan tentu saja hal ini langsung diketahui oleh anak buahnya Sims yang sedang melacak mereka. Lalu Sims pun menuju ke sana. Sementara itu di lain tempat, Casey yang sudah kembali, ia langsung pergi ke rumahnya Ben. Namun ia tidak menemukan mereka. Dan ketika ia mengintip ke dalam rumah tiba-tiba ia mendapat penglihatan apa yang terjadi barusan, kemana mereka pergi dan apa yang akan menghadang mereka. Dan kemudian Casey pun pergi menyusul mereka dengan menggunakan mobil ambulan yang tadi sempat ditelepon oleh Ben. Sementara itu, Sims yang kini sudah melihat posisi Ben dan yang lainnya langsung meretas lampu lalu lintas di sana dan membuatnya menjadi hijau semua yang membuat lalu lintas macet dan mobil yang dikendarai Ben berhenti dan tidak bisa bergerak. Lalu dari dalam mobil Ben melihat sesosok manusia bertopeng dengan pakaian model laba-laba yang ternyata adalah Sims, meloncat ke depan mobilnya dari bangunan gedung di depannya. Setelah itu ia mengeluarkan bom dan hendak membunuh Ben dan yang lainnya ketika dari arah belakangnya, Casey datang dengan mobil ambulannya dari lobi parkiran dan menerobos papan reklame di belakang Sims dan menabraknya, membuat Sims terpental dan bom di tangannya terjatuh dan meledak. Lalu dengan cepat Casey pun membawa ketiga gadis tersebut dan menyuruh Ben melanjutkan membawa adik iparnya ke rumah sakit. Sims yang kini sudah bangkit kembali, langsung mengejar Casey. Casey yang melihat Sims kini mengejarnya langsung memerintahkan Anya dan teman-temannya untuk mempersiapkan alat mesin denyut jantung dan mengisi dayanya. Lalu ketika Sims mendekat dan meloncat tepat di atas mobilnya, Casey pun memerintahkan mereka untuk menempelkannya ke atap mobil yang terbuat dari besi dan membuat Sims terpental dan terlempar dari mobil. Setelah itu Casey kembali melajukan mobilnya dengan cepat namun sayang, baru beberapa puluh meter melaju, tiba-tiba mobilnya mogok akibat dari setuman tadi. Lalu Casey tiba-tiba saja mendapat penglihatan tentang apa yang akan terjadi dengan mereka dan Sims setelah itu. Setelah mengetahui ini Casey pun langsung meminta bantuan pada markasnya untuk mengirimkan helikopter penyelamat ke atas gedung di depannya. Setelah itu mereka membawa kembang api dari mobil pemadam yang ada di sana dan masuk ke sebuah gedung yang terdapat bahan peledak di sana. Setelah sampai di dalam Casey melihat kini helikopter sudah berada di atap gedung. Lalu mereka pun memasang jebakan kembang api di mana-mana untuk menghambat Sims. Tak berapa lama Sims pun datang dan kedatangannya disambut langsung dengan tembakan kembang api yang dipersiapkan oleh Casey. Setelah itu Casey dan yang lainnya berlari menuju atap ke arah helikopter yang sudah ia persiapkan sebelumnya. Namun, karena posisi penjemputan mereka terhalang papan reklame mereka pun mau tak mau harus berpindah ke sisi lain. Tembakan kembang api terus berdatangan dan menghancurkan apa yang dikenainya. Namun Casey terus berusaha melindungi ketiganya semampu yang ia bisa. Setelah hampir dekat dengan helikopter, Casey pun menyuruh mereka untuk pergi dengan helikopter sesuai dengan penglihatannya. Namun di luar dugaan, tiba-tiba saja dari bawah Sims datang, lalu ia juga menangkis kembang api yang terbang ke arahnya dan membelokkannya ke angkasa hingga tak sengaja mengenai ekor helikopter dan membuatnya jatuh. Karena merasa Casey terus ikut campur, lalu Sims pun menyerang Casey. Namun melihat Casey dalam bahaya ketiga gadis itu pun maju dan hendak membantu Casey namun sia-sia saja. Ketiganya dilemparkan Sims ke tiga tempat berbeda. Lalu Sims pun menatap Casey dan menantangnya untuk menyelamatkan ketiganya dalam waktu yang sama. Lalu Casey pun mengingat pesan pria Las Aranas di Peru sebelumnya dan tiba-tiba saja ia mampu membuat jiwanya berpencar dan menyelamatkan ketiga gadis itu secara bersamaan. Kaget apa melihat apa yang dilakukan Casey. Sims pun lalu memukul Casey dan membuat jiwa yang tadinya berpencar kembali ke tubuh Casey. Setelah itu Casey ke bawah papan reklame besi yang dalam penglihatannya Sims akan terjebak di sana. Dan benar saja setelah ia memancingnya ke sana, sebuah papan besi menimpa Sims dan membuatnya terjatuh. Setelah itu sebuah huruf reklame besi besar pun jatuh menimpanya dan membuatnya tewas. Tetapi saing tak lama setelah itu, seluruh papan reklame itu tiba-tiba runtuh yang menyebabkan Casey terlempar dan jatuh ke sungai di bawahnya. Disusul dengan beberapa tembakan kembang api yang salah satunya menyasar mengenai wajahnya, menghilangkan pandangannya dan pingsan. Untung saja Julia datang menolongnya dan mengangkatnya ke atas. Setelah itu ketiganya menolong Casey yang hampir sudah tidak bernafas dengan menggunakan cara yang pernah diajarkan Casey kepada mereka. Dan tak berapa lama Casey pun tersadar kembali. Lalu adegan berpindah ke sebuah rumah sakit di mana Ben kini sedang melihat keponakannya yang baru lahir dan Casey dikelilingi oleh ketiga gadis itu dalam proses pemulihannya.
Dan di adegan terakhir kita diperlihatkan hubungan Casey dan ketiga gadis itu makin membaik. Dan kini ia menjadi mentor untuk ketiga gadis itu dan siap mempersiapkan mereka untuk menjadi pahlawan baru di masa depan yang akan membela prinsip-prinsip kebenaran. Tamat. Nah, itulah alur cerita film yang admin bawakan. Seru bukan? Semoga kalian semua terhibur oleh cerita ini. Mohon bantuannya untuk like, komen dan subscribe. Dan kalau berkenan mohon tinggalkan saran dan kritik di kolom komentar. Sekian dan sampai jumpa lagi dengan admin di alur cerita film seru selanjutnya. Wassalam.